دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل خير جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Hadis yang ke-12. Hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian kebagusan Islamnya seseorang, sebagian kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya akan sesuatu yang tidak penting. Maksud daripada ma la ya'ni, la tata'allaqu inayatuhu bihi qawlan kana aw fi'lan. Artinya sesuatu yang tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan kepentingannya. Sesuatu yang tidak penting. Baik itu yang tidak penting itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, jadi orang yang mampu, seseorang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, baik itu ucapan ataupun perbuatan, itu pertanda ya, orang yang mampu meninggalkan yang tidak penting itu pertanda seseorang itu bagus Islamnya, atau dalam kata lain orang itu baik agamanya. Jadi itulah maksud daripada hadis Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi hadis ini terdengar sederhana dan pendek ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkannya sesuatu yang tidak penting ya. Jadi hadis ini sederhana dan pendek. Namun faktanya hadis ini hanya sedikit orang yang mampu untuk mengamalkannya ya. Karena hadis ini bukan mengajak kita untuk meninggalkan seperti perbuatan zina atau mencuri ya. Kalau itu jelas haram ya. Bagi orang bertakwa jelas sudah dijauhinya kalaunya perbuatan itu berupa zina, berupa mencuri dan perbuatan-perbuatan yang haram.
Hadis ini juga bukan mengajak kita untuk meninggalkan perbuatan yang syubhat, ya, atau sesuatu yang meragukan. Nah, kalau ini orang yang wara', ya, tentunya akan meninggalkan. Ya. Lebih dari itu, hadis ini mengajak kita untuk meninggalkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal. Ya, sesuatu ini halal, akan tetapi tidak penting, tidak berfaedah. Nah, tidak penting, tidak berfaedah, lalu ia mau meninggalkannya. Ini yang berat. Ya. Beratnya di situ. Jadi mengamalkan hadis ini, meninggalkan sesuatu yang tidak penting lebih berat daripada meninggalkan yang haram atau yang syubhat. Ya. Kalau meninggalkan yang haram, itu kita takut akan ancaman Allah. Ya. Kalau kita, ya, melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, ya, itu tentunya kita takut karena ada ancaman. Ya. Umpamanya berbuat zina, ya. Zina itu ada ancamannya, ancaman dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nah, itu kita takut, ya. Atau meninggalkan yang syubhat, ya, kita juga takut. Karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Nah, kalau meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, ya, walaupun itu mubah, ini sedikit berat. Kenapa? Karena orang beranggapan kan ini mubah, ya, ini halal. Jadi ini halal, bukan perbuatan maksiat. Nah, ini kadang-kadang yang membuat orang menganggap perbuatan, ya, melakukan perbuatan yang tidak penting ini dianggap enteng. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas keislaman seseorang. Ya. Orang yang Islamnya bagus, orang yang Islamnya sempurna, ketika ia ingin berucap atau melakukan sesuatu, itu penuh dengan pertimbangan. Ya. Ditimbang-timbangnya dulu. Selain, ya, perbuatan atau ucapan ini pasti sudah halal, ya, bukan syubhat. Ketika hendak berucap atau melakukan sesuatu, ya, kalau dianggapnya tidak penting, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, niscaya perbuatan itu tidak akan dilakukannya. Ini menunjukkan, ya, bagusnya kualitas keislaman seseorang sesuai dengan hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia mau meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi semakin banyak seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting, maka semakin baik, semakin bagus kualitas keislaman seseorang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ya, kalau masih hobi melakukan atau berbicara hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berfaedah, maka jangan sekali-kali hendak mengaku bagus sudah agama kita, ya. Karena sabda Nabi tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pemirsa rahimakumullah, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wa aksaru ma yuradu bi tarki ma la ya'ni hifdzul lisan min lagwil kalam. Kebanyakan yang dimaksud dengan meninggalkan yang tidak penting itu, ya, apa yang dimaksud meninggalkan yang tidak penting adalah menjaga ucapan dari perkataan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, ya, yang tidak penting. Sebagaimana, ya, dalam riwayat lain hadisnya berbunyi inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fi ma la ya'ni. Jadi ada redaksi lain hadis yang berbunyi inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fi ma la ya'ni. Sesungguhnya sebagian dari baiknya Islam seseorang adalah sedikit bicara pada hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi sedikit bicara daripada hal-hal yang tidak penting itu menunjukkan kualitas keislaman seorang itu bagus. Nah, pada kajian kali ini kita akan, ya, mengutip beberapa keterangan dari hadis Nabi dan atau kalam ulama
tentang ya, meninggalkan ucapan atau berbicara daripada hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi akan kita kutip ya beberapa hadis dan kalam ulama tentang pernyataan mereka tentang bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat dari hadis Nabi dan kalam para ulama salaf yang akan kita kutip ucapan mereka. Yang pertama, waruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu man yadkhulu 'alaikum rajulun min ahlil jannah, kata Nabi. Jadi diriwayatkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama kali masuk kepada kalian, kata Nabi, adalah laki-laki penduduk surga. Ini orang pertama masuk nanti adalah laki-laki penduduk surga. Jadi ini ceritanya Nabi duduk-dudukan bersama para sahabat, majelis Nabi. Lalu Nabi bersabda, jadi Nabi setelah ini orang yang pertama datang kepada kalian yang masuk ke dalam majelis kita ini adalah orang itu adalah penghuni surga, ya Nabi. Tentunya para sahabat menunggu-nunggu siapa ini yang datang di pertama. Jadi mendengar sabda Nabi ini, para sahabat ya, menunggu-nunggu siapa yang pertama datang. Ternyata siapa yang datang? Padakhala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ternyata yang datang pertama ya setelah sabda Nabi tadi adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ternyata. Artinya Abdullah bin Salam ini adalah orang yang dinyatakan Nabi sebagai penduduk surga. Ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah tahu ya, yang dimaksud Nabi tadi adalah Abdullah bin Salam, para sahabat lalu mendatangi Abdullah bin Salam. Didatangi para sahabat Abdullah bin Salam tadi. Kemudian ya, dikabarkan ya kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, barusan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi kita bersabda bahwa orang yang pertama masuk ya, ke dalam majelis kita sini adalah penghuni surga ya, dan ternyata yang pertama masuk ya setelah ucapan Nabi tadi adalah engkau. Nah, para sahabat ya, merasa ya, ingin ya, seperti Abdullah bin Salam ya. Wahai Abdullah bin Salam, kami sudah nyaman ya, sudah ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Bagi-bagi apa? Tipsnya apa ya, supaya bisa juga masuk golongan orang-orang yang penghuni surga. Tipsnya apa? Apa yang harus digawi? Apa amalan? Ya. Jadi kata para sahabat, akhbirna bi awsaqi amalika fi nafsika. Ya. Nabi tadi tidak menyebutkan ya, yang pertama masuk dia penghuni surga karena mengamalkan ini tidak. Ya. Jadi Nabi membuat ya, penasaran para sahabat. Jadi langsung bertanya kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, beritahu kami tentang amalanmu yang paling engkau andalkan. Amalan yang paling engkau andalkan ini apa? Ya, sehingga engkau ini dinyatakan Nabi sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Ya. Apa jawab Abdullah bin Salam? Inna amali dhaifun. Ujar Abdullah bin Salam, kalau urusan amalan aku ini lemah. Dhaif, lemah. Tetapi banyak juga amal kayak orang. Akan tetapi awsaku ma arju bihi salamatus sadri wa tarku ma la ya'ni. Cuman aku ini punya dua ya. Dua andalanku, bukan amaliyah ibadah ya. Yang paling aku andalkan ada dua, kata Abdullah bin Salam. Yang pertama hati yang selamat. Beramal tapi hati selamat dari penyakit-penyakit yang hinggap di dalam hati. Seperti riya. Tidak ada riya di dalam hati Abdullah bin Salam ketika beramal, walaupun sedikit. Takabbur ya, tidak ada ya, selamatus sadar.
Tidak ada hasad, iri dengki melihat orang mendapatkan nikmat, ya, lalu menginginkan nikmat itu hilang, tidak ada. Jadi satu amalan ataupun yang paling aku andalkan itu adalah salamatus sadar. Yang kedua, kata Abdullah bin Salam, tarku ma la ya'ni, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Jadi dua ini aja. Urusan amaliyah, ya, dhaif, lemah, kada kayak orang. Cuman aku mengandalkan dua ini. Ini yang mungkin, ya, kata Abdullah bin Salam, yang menyebabkan aku disebut Nabi sebagai ahlul jannah. Jadi walaupun seorang itu tidak terlalu banyak melakukan amaliyah, ya, mungkin yang wajib-wajibnya aja, ya, tapi apabila ada punya dua ini, salam putus sadar wa tarku ma la ya'ni, ya, itu sudah cukup sebagai modal untuk menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Pemirsa rahimakumullah, kemudian, ya, ada lagi perkataan salah seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, min alamati i'radillahi 'alal 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Kata Hasan al-Basri, di antara tanda berpalingnya Allah terhadap hambanya itu bahwa Allah jadikan seseorang tersebut sibuk dengan sesuatu hal yang tidak penting. Jadi kalau ada orang sibuk, ya, dengan hal-hal yang tidak penting, tidak ada manfaatnya, baik itu manfaat dunia ataupun akhirat, kada jadi pahala, kada jadi baras. Nah itu kan kada ada manfaat dunia akhiratnya, kada jadi duit lah. Nah itu tanda bahwa Allah berpaling. Artinya berpaling itu kada dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Wa qala al-Ma'ruf al-Karhi nafa'anallahu bihi kalamul 'abdi fi ma la ya'ni khizlanu minallah. Kata Ma'ruf al-Karhi, berbicaranya seorang hamba dengan sesuatu yang tidak penting, ya, ngomong, berbicara, ya, ucapan-ucapan yang tidak penting, ya, itu adalah bentuk ketidakpedulian Allah dengan hamba tersebut. Kalau ada orang, ya, berbicara dengan hal-hal yang tidak penting, itu bisa dipastikan Allah tidak peduli dengan orang itu. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa dha'fan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Malik bin Dinar berkata, apabila engkau melihat hatimu menjadi keras, badanmu lemah, dan terhalangnya rezeki. Jadi ada tiga nih tandanya, ya. Pertama, hati keras. Kedua, badan lemah. Wahirman birizki, ya, terhalang rezeki. Maka ketahuilah, kata Malik bin Dinar, bahwa engkau ada berbicara sesuatu yang tidak penting. Di hati aja, ya. Pasti ada engkau berbicara hal yang tidak penting. Jadi menurut Malik bin Dinar, berbicara yang tidak penting itu ada hukumannya lah istilahnya di dunia ini. Pertama hukumannya apa? Hati menjadi keras, ya. Jadi bila hati orang itu keras, maka kada mau masuk apabila dinasihati orang. Nah itu tandanya hati keras, ya. Jangankan manusia, istilahnya menasihati, malaikat menasihati kada masuk, ya. Kenapa? Qasawatul qalbi, keras hatinya, ya. Yang kedua, hukuman, ya, akibat daripada berbicara yang tidak bermanfaat, berbicara yang tidak penting, kata Malik bin Dinar, lemah badan, ya. Lemah badannya apa? Ya. Fisiknya ada kuat, ya. Setumat garing, ya. Orang musim garing 4 jua pokoknya kada ketinggalan. Nah ini ada kemungkinan, ya, pernah berkata yang tidak penting, ya. Yang ketiga, ya, akibat daripada berbicara sesuatu yang tidak penting, rezeki yang terhalang, artinya berusaha pinangalih, ya. Kemudian wa qala Syafi'i rahimahullah, salasatun tazidu fil aqli.
mujalasatul ulama wa mujalasatus salihin wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Imam Asy-Syafi'i berkata, ada 3 hal yang dapat menambah akal, menambah kecerdasan seseorang. Yang pertama, semajlis dengan para ulama. Pokoknya kalau ada tadangar, ya, ada majelis, ya, majelis ulama, ya. Majelis ulama ini bukan organisasi tapi pengajian, ya, pengajian ulama, ya, majelis taklim, ya. Pokoknya kada kau terdengar majelis orang alim, ya, pengajian atau majelis ilmu yang lainnya, dia hadir. Nah, itu dapat menambah kecerdasan. Tambah pintar kita bergabung dengan kedudukan dengan para ulama, ya. Karena yang mengajari kita adalah ulama. Yang kedua, semajlis dengan orang-orang soleh, ya. Yang ketiga, ya, yang dapat menambah akal, menambah kecerdasan, kata Imam Syafi'i, meninggalkan bicara yang tidak penting. Nah, jadi kalaunya ingin, ya, menambah kecerdasan, ya, itu caranya diantaranya adalah 3 ini, ya. Pokoknya kalau kita mendengar ada majelis, ya, di mana di majelis itu ada ulamanya, beliau menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan ilmu-ilmu, ya. Nah, itu kesempatan bagi kita untuk mengasah kecerdasan kita, untuk menambah kecerdasan kita dengan hadir ke majelis para ulama itu. Kemudian atau orang majelis orang soleh, ya. Jadi kita niatkan, ya, datang ke majelis itu diantaranya selain supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kecerdasan. Yang ketiga, dengan kita meninggalkan bicara yang tidak penting. Wa qala aidan man arada ayyunawwirallahu qalbahu falyatrukil kalama fi ma la ya'ni. Kata Imam Syafi'i lagi, siapa yang ingin Allah beri cahaya di dalam hatinya, ya, siapa ingin hatinya bercahaya, ya, sehingga hatinya terang, maka hendaklah ia meninggalkan bicara sesuatu yang tidak penting. Nah, jadi caranya, ya, di antara caranya supaya hati kita bersinar, ya, terang, nah, itu adalah dengan meninggalkan bicara yang tidak penting. Jadi penarang hati, ya. Penarang hati apa di antaranya? Falyatrukil kalam fima la ya'ni. Pemirsa rahimakumullah, kemudian sebagai penutup, ya, wakila, ya, dikatakan, inna kulla kalimatin fima la ya'ni, bahwasanya setiap kata, setiap ucapan yang tidak penting, ya, yuqafu alaihil abdu fil akhirati khamsa waqafatin, itu akan dihentikan, akan di-stop nanti hamba ini, ya, di akhirat 5 kali stopan, 5 kali diperiksa. Jadi hendak masuk, umpamanya masuk surga juga lah, tuh paling kada dulu 5 dulu stop lah. Ada pos-posnya. Bitu ya tulu bihisabuhu wa hauluhu. Dan sekali stop ini lama, ya tulu biha, lama dengan hisabnya. Dan walaupun, ya, kayak kita juga hendak berangkat kemana, keluar kota, ya, walaupun kita pasti lolos, ya, tapi kalau di stop itu ada perasaan tidak nyaman, ya, tidak nyaman, ya, walaupun kita lengkap. Nah, seperti ini juga, walaupun umpamanya orang ini masuk ke dalam surga, tapi kalau di stop, ya, pasti ada perasaan tidak nyaman, apalagi suasana di hari akhirat, ya. Wa yadhubu lahmuhu wa qalbuhu, dan akan meleleh dagingnya dan hatinya, saking panasnya saat itu, ya. Wa yataqatta'u hasarat, dan dia akan merasa rugi. Jadi kalau kita, ya, mengucapkan sesuatu yang tidak penting, ya, yang pertama apa? Awwaluha, ya, pos pertama, ayyuqala lahu lima qulta kalimata kaza. Kita harus menjawab, kenapa engkau ucapkan ini? Ini satu kalimat aja. Kenapa kamu ucapkan itu? Mencari alasan kita. Akanat mimma ya'nika, apakah ucapan itu penting bagimu? Nah, di pos pertama, ya, mungkin antriannya banyak, sehingga lama di situ. Saniha, yang kedua,
hal nafa'atka idza qultaha, apakah ucapan itu bermanfaat apabila engkau katakan? Coba pikir-pikir. Ya, ini di pos yang kedua ya. Pos pertama pertanyaannya kenapa ya. Di pos, kalau ini sudah lewat di pos pertama, di pos kedua saniha yang kedua, hal nafa'atka idza qultaha, apakah itu bermanfaat ya apabila engkau katakan? Bermanfaatlah itu. Nah, ini lawas lagi lah, antriannya panjang. Salisuha di pos ketiga ya, lolos pos kedua. Di pos ketiga, hal darratka law lam takulha, apakah mudarat bagimu seandainya tidak engkau ucapkan? Ucapan tadi seandainya kada engkau katakan, apa bahayanya? Apa ruginya? Apakah merugikan? Nah, di pos ketiga. Di pos keempat, halla sakatta farabihta salam min akibatiha, kenapa engkau tidak diam saja, tidak engkau ucapkan itu ya, sehingga engkau akan selamat daripada akibatnya. Ini kan gara-gara ikam berapa kali pos ini gara-gara ucapan yang tidak penting itu. Coba dahulu ya, kada ikam ucapakan, engkau akan selamat daripada akibatnya ini. Nah, ini kita dicecar dengan beberapa pertanyaan. Nah, di pos kelima, halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa ghanimta sawabaha, kenapa engkau tidak jadikan di tempat ucapan yang tidak penting tadi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Coba di bahasa dunia itulah, kata-kata yang tidak penting itu ikam ganti ya. Dengan apa? Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya kau ucapkan itu, ghanimta sawabah, engkau akan mendapatkan pahalanya. Kalau ucapan yang kada penting itu apa pahalanya? Nah, jadi di pos kelima seperti itu. Nah, inilah ya, keterangan daripada hadis Nabi yang ke-12 ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara bagusnya Islam seseorang, orang itu akan meninggalkan sesuatu yang tidak penting, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Dan ini hadis ini ya, adalah hadis yang azim, kata para ulama, hadis yang agung. Min jawami'il kalimi sallallahu alaihi wasallam, termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-katanya pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, tapi maknanya kalau dijabarkan panjang. Nah, itu min jawami'il kalimi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hadis ini, walaupun ya sederhana hadisnya, cuman cukup berat ya untuk diamalkan ya. Karena tadi kita menganggap perkataan yang tidak penting ini bukanlah ya perbuatan dosa ya. Tapi ini adalah menjadi tolak ukur daripada kualitas keislaman seseorang. Semakin ya orang itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting, itu menunjukkan kualitas keislamannya itu bagus. Semakin banyak ya melakukan, mengucapkan sesuatu yang tidak penting, itu menunjukkan bahwa kualitas Islam seseorang itu belum lagi bagus ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.